Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Saya masih ditemani Bapak Deddy Kurniasyah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Kita masih membahas untung-buntung Formula E bagi Indonesia. Nah, Pak Deddy, kalau misalnya kita boleh berpendapat, menurut Pak Deddy sendiri dari proses yang begitu banyak dinamikanya, kemudian juga apa pembuatan sirkuit yang kemudian juga ini kok kayaknya terlalu cepat begitu dan terlalu tergesa-gesa. Akan berhasilkah gelaran Formula E Jakarta 2022 ini, Pak? Ya, saya kira kalau agendanya sudah sudah direncanakan dan semua siap ya tentu saja berhasil dalam tahapan proses sampai juga menghasilkan program itu akan berhasil. Tapi kalau rupa-rupanya yang dimaksud berhasil itu adalah orientasi dari program bahwa ini berkaitan dengan isu-isu politik dan sebagainya, saya kira itu akan dilihat setelah kegiatan dalam jangka yang cukup panjang ke depan. Gitu. Tapi secara program saya kira cukup berhasil lah. Oke. Nah, kalau misalnya berhasil menjadi gelaran yang kemudian juga seperti satu hal yang bisa mendapatkan untung bagi Pak Anies juga buntung bagi Pak Anies kalau misalnya sukses berarti dia akan dibicarakan dan juga dipuji meskipun tadi Pak Deddy juga sebut bahwa tetap kalaupun misalnya dipuji ini akan ada kritikan-kritikan. Bagaimana Pak Deddy kalau misalnya kita kaitkan dengan elektabilitas Pak Anies Baswedan? Ya, ini saya kira cukup menarik karena setiap kegiatan-kegiatan dan agenda-agenda pemerintahan itu besar kemungkinan orientasinya tentu adalah orientasi politik. Ya, salah satunya adalah Formula E ini. Dan Formula E ini sebetulnya kan melengkapi kegiatan-kegiatan atau yang bolehlah dianggap sebagai prestasi-prestasi Anies Baswedan dalam membangun ibu kota. Setelah kemarin misalnya ada Jakarta International Stadium misalnya. Nah, Formula E ini tentu sesuatu yang luar biasa. Bahkan mungkin imbasnya akan lebih baik atau lebih besar dibandingkan dengan Mandalika begitu. Kenapa? Karena prosesnya saya kira sama. Mandalika mungkin imbasnya adalah akan terkait dengan pemerintahan dan itu kerja-kerja kolektif. Tetapi Formula E ini tentu berbeda. Kita bisa dengar misalnya konflik-konflik politik yang mengawali program Formula E ini, bagaimana kemudian yang berkembang di opini seolah-olah Anies ditinggalkan, padahal itu semestinya tidak mungkin ya. Artinya kerja kolektif ya tentu tidak mungkin ada istilah ditinggalkan. Nah, bagi Anies, saya kira akan meningkatkan daya percaya publik terhadap Anies satu. Yang kedua, Anies tentu punya imbas elektoral yang juga cukup signifikan dibandingkan dengan pemerintahan yang lain. Apalagi ini terjadi di masa terakhir di mana Anies Baswedan duduk sebagai kepala ibu kota DKI Jakarta. Jadi ini semacam penutupan aktivitas kinerja beliau dan skalanya adalah skala internasional. Dari situ saja sebetulnya kita bisa lihat bahwa Menteri Propaganda dari Formula E ini pasti akan dikapitalkan menjadi elektabilitas itu. Tapi apakah kemudian itu menjadi jalan yang baik untuk Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres? Saya kira itu sesuatu yang berbeda. Karena kontestasi Pilpres tentu memerlukan yang namanya pihak-pihak yang lebih politik lagi. Salah satunya adalah partai politik. Tetapi secara personal bahwa Anies ini akan dianggap sebagai antitesa kepemimpinan nasional yang kemarin. Dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo misalnya. Presiden Joko Widodo itu kan di mata publik secara mayoritas terutama dalam catatan itu adalah dianggap sebagai presiden yang rajin bekerja. Artinya dari sisi itu kita apresiasi. Bekerja, menghasilkan prestasi, salah satunya adalah infrastruktur, tambahan-tambahan infrastruktur. Tetapi di sisi lain, yaitu dari sisi kapasitas personal, presiden itu tidak dianggap sebagai tokoh yang intelek begitu ya, tokoh yang elit gitu. Presiden dianggap sebagai berada di kelas bawah, dekat dengan rakyat begitulah. Tetapi berprestasi. Nah, Anies Baswedan antitesanya. Kenapa? Karena Anies bisa juga berprestasi rupanya. Yaitu tadi dengan program-program DKI Jakarta, pembangunan di DKI Jakarta yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan dengan Gubernur Joko Widodo ketika di DKI Jakarta. Meskipun sekali lagi harus dicatat, kerja pemerintahan itu kolektif, tidak bisa kita standarkan hanya pada satu orang. Nah, di luar prestasi-prestasi tadi yang cukup baik, Anies Baswedan juga intelek.
Jadi inilah yang dimaksud dengan antitesa itu, bahwa Anies bisa saja muncul sebagai kebalikan dari kepemimpinan nasional yang sekarang sedang berjalan, saya kira itu. Mhm, mhm. Oke, baik. Ini sangat menarik ya. Dan banyak juga publik yang kemudian membanding-bandingkan tadi di segmen sebelumnya Pak Deddy juga sudah sebutkan Mandalika dengan Formula E. Apa kemudian keuntungan bagi Indonesia secara umum Pak Deddy ketika misalnya Mandalika mungkin sudah dinilainya sukses ya oleh publik, bagaimana kemudian dengan helatan Formula berhasil dan kemudian apa dampaknya bagi Indonesia? Iya, yang pertama saya kira tentu adalah reputasi Indonesia di Mhm, mata negara-negara lain. Apalagi kan mereka tentu lihat bagaimana ceritanya dalam posisi pandemi begitu ya. Kemudian ibu kota Indonesia begitu sanggup menjalankan dalam waktu yang mungkin ringkas, termasuk juga dengan biaya yang besar. Itu bisa mengagendakan kegiatan internasional, dan tidak hanya satu kali. Artinya dalam beberapa bulan begitu ya, bisa berkali-kali, mulai mhm. dari Mandalika kemudian yang sekarang adalah Formula E. Jadi internasional akan lihat bahwa Formula E ini bukan gelaran lokal, Ya. tetap saja ini adalah gelaran yang mungkin dihelat oleh negara, dalam artian adalah Indonesia. Nah, reputasi itu saya kira penting, karena itu akan membuat dunia menjadi percaya terhadap Indonesia. Itu satu. Yang kedua, keuntungannya tentu bagi Anies adalah, ya, Anies bisa saja meningkatkan bargaining position atau bargaining power secara politik terhadap mitra-mitra politiknya, baik itu di parlemen DKI maupun parlemen nasional di DPR RI begitu, karena mendekati masa kontestasi politik. Bahwa ketika dia melakukan lobby-lobby politik untuk mengajukan diri terusung di 2024, dia punya basis yang kuat. Salah satunya adalah kapasitas membangun, sekaligus juga kapasitas ketokohan yang juga cukup kuat. Mhm. Kalau kemudian apakah mungkin ada kerugian dari helatan-helatan yang semacam ini? Secara politik saya kira tidak ada, Ya. kecuali gagal gitu ya. Kalau gagal baru kita bisa lihat akan ada kerugian, misalnya terjadi korupsi misalnya kan, atau terjadi hal-hal yang mungkin merugikan secara finansial atau secara reputasi, baru itu bisa kita anggap kerugian. Tapi selama program itu berjalan, maka semestinya kerugian itu nihil, Mhm. kira-kira itu. Oke, selama programnya berjalan, harusnya kerugiannya nihil. Namun yang menjadi catatan bagi banyak pihak, ini kembali kita ke anggaran, Pak Deddy. Meskipun Pak Deddy tadi sudah sebut bahwa kalau sebuah event ini dan juga apa ide hal-hal yang kemudian dikaitkan dengan politik, ini bukan persoalan besar atau kecilnya. Namun kemudian yang menjadi sorotan adalah beban ketika harus membayar komitmen fee ya, ini ketika Pak Anies sudah selesai, namun Pemprov DKI Jakarta harus tetap membayar komitmen fee. Harus dipahami begini, bahwa kolektivitas kerja pemerintah itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi gubernur. Mhm. Pemerintahan kita itu ditopang oleh dua kekuatan besar. Yang pertama adalah eksekutifnya, yang kedua adalah legislatif. Keuangan itu wilayahnya adalah wilayah legislatif, baru kemudian eksekutif. Mhm. Eksekutif oleh Anies Baswedan itu kan sebetulnya hanya melaksanakan saja agenda-agendanya. Memang Provinsi DKI Jakarta mengusulkan, memberikan gambaran, mereka buat proposal. Tapi kalau sampai program itu bisa berjalan dan mereka punya uang untuk digunakan untuk itu, maka secara otomatis legislatif sudah menyetujui. Sementara Oke. legislatif punya tanggung jawab dalam apa namanya, mengawal uang itu kemana begitu kira-kira. Sehingga ketika terjadi sesuatu hal berkaitan keuangan, saya kira yang paling bertanggung jawab tentu adalah parlemennya, yaitu kawan-kawan di DPR DKI Jakarta. Itu satu. Sehingga kalau kemudian menanyakan berkaitan dengan komitmen fee dan lain-lain kepada Anies Baswedan seorang diri atau kepada Ya. pemerintahan DKI Jakarta, itu mungkin adakah tidak bisa menggunakan uang, tidak bisa menggunakan anggaran tanpa ada restu dari parlemen. Nah, itulah yang semestinya publik. Nah, termasuk kemarin misalnya, bagaimana kemudian PSI melakukan tekanan-tekanan, itu saya kira nonsen. Yang disayangkan itu adalah tidak banyak masyarakat yang mengetahui
bahwa agenda-agenda keuangan pemerintah dimanapun itu sudah pasti melalui yang namanya parlemen. Jadi ketika PSI berteriak mengkritisi keuangan, sebetulnya mereka adalah mengkritisi diri mereka sendiri. Karena mau tidak mau mereka ikut andil dalam memberikan persetujuan dalam sidang-sidang yang terkait dengan Formula E itu. Mhm. Oke. Oke, baik. Karena memang kalau soal penganggaran sih ini adanya di Itu saya kira. DPRD. Iya, baik. Pak Dedi, kita masih ada satu segmen ya. Nanti kita akan lihat beberapa pertanyaan Pak Dedi yang sudah bergabung dengan Sultan TV di kanal YouTube Sultan TV. Kita harus rehat dulu. Tetap bersama kami pemirsa, nanti kita akan bacakan satu persatu pertanyaannya. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini.